atas pemain utama timnas Indonesia pada laga kualifikasi kali ini. Tengok. Memang mantap-mantap. Itulah tadi Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke, lama tidak bersiaran ya. Jadi hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan selepas Indonesia mengharumi perlawanan-perlawanan di Piala Asia dan mendapat bagi saya mendapat yang terbaik secara keputusannya karena telah lolos ya ke 16 babak besar, cuma kalah kepada Australia. Tetapi itu antara yang terbaik dan target Sinteyong untuk capai ke tahap itu telah berjaya. Dan kini persediaan untuk kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia akan menentang Vietnam. Apakah persediaan yang telah dilakukan oleh Indonesia kini? Sinteyong telah mengatur strategi lagi dan beberapa pemain telah menjalani latihan selepas semua pemain kini rehat dan akan dipanggil semula oleh Sinteyong untuk persediaan menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Siapa saja pemain itu? Yuk kita simak pada video ini, info bola ya. Jadi kepada yang baru ketemu channel ini, kalian juga boleh dukung untuk subscribe dan tekan butang loncengnya juga. Makin mengerikan guys, ini prediksi line up timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Yuk kita simak dulu video ini. Timnas Indonesia senior akan kembali tampil dalam 2 laga berturut-turut melawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai skuad Garuda tersingkir dari kompetisi Piala Asia saat berhasil ditaklukkan timnas Australia, kini saatnya bagi timnas Indonesia untuk kembali fokus untuk mengejar target selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Oke guys, apakah target di kualifikasi Piala Dunia ini? Target Sinteyong dan juga target PSSI. Kita nantikan kenyataan resmi daripada mereka ya nanti. Sinteyong dan anak asuhnya yang sudah menciptakan sejarah dengan lolos ke fase 16 besar. Kini berambisi untuk menyapu bersih 4 laga yang tersisa di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertengahan bulan Maret yang akan datang, timnas Indonesia akan berjumpa dengan timnas Vietnam sebanyak 2 kali melalui sistem laga tandang dan juga kandang. Tentu pada laga ini timnas Indonesia akan mendapatkan banyak sekali amunisi tambahan dari para pemain keturunan yang berkemungkinan besar telah menyelesaikan proses naturalisasi. Hadirnya para pemain kelas dunia tersebut pastinya akan menambah kualitas dari kedalaman skuad yang saat ini dimiliki oleh skuad Garuda. Oke, mungkinkah ada pertambahan lagi pemain-pemain naturalisasi seperti Kevin Dix, Tom Haye, kemungkinan penjaga gol juga akan dilirik ya oleh Sinteyong mencari penjaga gol yang bertaraf grade E, pemain-pemain keturunan ini. Itu mungkin lagi profesional yang telah memiliki jam terbang tinggi akan membuat coach Sinteyong jauh lebih mudah dalam mengatur taktik yang nantinya akan diterapkan di dalam pertandingan. Dan berikut ini merupakan prediksi line up timnas Indonesia yang akan digunakan oleh coach Sinteyong saat berjumpa dengan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih kemungkinan akan menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 2 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan diisi oleh pemain keturunan seperti Martin Paes. Martin Paes merupakan pemain keturunan yang kini dirumorkan akan segera menyusul proses naturalisasi Tom Haye untuk bisa segera membela timnas Indonesia. Martin sendiri juga telah menaruh minatnya terhadap timnas Indonesia lewat sesi wawancara yang berada di kanal YouTube. Dirinya merupakan sosok penjaga gawang tangguh yang kini berkarir di kasta tertinggi di Liga Amerika, tepatnya memperkuat klub FC Dallas. Penampilannya yang sangat konsisten membuatnya telah mengamankan posisi sebagai kiper utama klub dan selalu tampil dalam setiap pertandingan. Bahkan Martin Paes juga sudah memiliki pengalaman bertandingan melawan klub Inter Miami yang diperkuat oleh Lionel Messi dan kawan-kawannya. Sehingga sudah tentu dengan segudang pengalamannya tersebut, tim pelatih dipastikan akan memasangnya sebagai pilihan utama dalam pertandingan mendatang melawan timnas Vietnam. Sementara itu untuk posisi pemain belakang, timnas Indonesia berkemungkinan akan mencoba formasi dari trio yang baru akan terbentuk seperti dengan memasang Elkan Bagot, Justin Hubner, dan juga Jay Etzes. Ketiga pemain tersebut sampai saat ini masuk ke dalam jajaran pemain terkuat yang kini dimiliki oleh timnas Indonesia.
Rekan Bagot yang telah membersamai timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi pertama di era Sintayong memiliki jam terbang yang cukup tinggi yang bisa membuatnya tampil maksimal dalam setiap pertandingan timnas Indonesia. Sedangkan Justin Hubner meskipun baru saja bergabung bersama timnas Indonesia, namun dirinya merupakan sosok kapten di level klub yang telah mampu membawa timnya menjuarai kasta utama Liga Inggris di usia 21. Sehingga sudah tentu dirinya memiliki kekuatan yang mumpuni untuk bisa berada di opsi utama pelatih pada laga melawan Vietnam mendatang. Sementara itu posisi Jay Etzes sebagai pemain utama juga tidak dapat diragukan. Dirinya merupakan sosok pemain utama di klubnya yang selalu tampil dalam setiap pertandingan. Akan tetapi laga debutnya yang akan terjadi di bulan Maret sudah tentu akan melihat seberapa cepat pemulihan cedera yang kini sedang dia alami. Sandy Walsh, pemain asal kasta pertama Liga Belgia berkemungkinan tampil sejak menit awal pada laga kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Vietnam yang akan datang. Hadirnya Sandy Walsh di lini sayap pertahanan sudah tentu akan sangat berguna bagi skema permainan timnas Indonesia. Kemahirannya dalam melakukan dribbling dan kerja sama tim membuat Sandy Walsh memiliki nilai lebih di dalam lapangan dan akan memberikan kontribusi banyak kepada tim. Selain itu, kemampuannya di dalam lini pertahanan juga tidak dapat diragukan. Pengalamannya di Liga Top Eropa membuat Sandy Walsh dapat menjadi seorang pemain yang bisa bermain di segala posisi. Ditambah kecintaannya kepada tanah air selalu membuat pemain asal klub Belgia tersebut tampil berapi-api untuk bisa memberikan hasil yang terbaik bagi timnas Indonesia. Saine Patinama memberikan gol debutnya bersama timnas Indonesia. Pemain asal Liga Norwegia ini tentu akan kembali tampil sebagai pilihan utama pelatih di laga kualifikasi Piala Dunia selanjutnya melawan timnas Vietnam. Saine Patinama merupakan sosok pemain sayap bertahan yang mampu menguasai seluruh lini sayap lapangan. Dirinya dapat menjadi pemain yang tidak pernah lelah untuk maju ke lini serang maupun membantu lini pertahanan. Tidak jarang selama laganya bersama timnas Indonesia, Saine Patinama merupakan sosok pemain sayap yang selalu dekat dengan kotak penalti. Pemain ini merupakan sosok pemain yang memiliki tempo permainan tinggi dan membutuhkan dukungan dari kawannya untuk bisa memaksimalkan performanya di dalam lapangan. Ivar Jenner, pemain asal FC Utrecht akan menjadi pengatur tempo permainan skuad Garuda di lini tengah timnas Indonesia. Ivar Jenner yang sudah pulih dan kembali dari cederanya akan menjadi salah satu jenderal lapangan tengah yang dapat membantu timnas Indonesia. Akurasi passing dan juga ketenangan yang dia miliki akan menjadi salah satu hal berharga bagi dirinya untuk bisa masuk ke dalam skuad inti timnas Indonesia Piala Asia ini. Selain itu, Ivar Jenner kini sudah mulai terbiasa untuk memahami taktik dari sang pelatih yang membuatnya bisa mengeluarkan 100% performanya di dalam lapangan. Sehingga Ivar Jenner menjadi opsi paling layak di dalam skuad timnas Indonesia untuk masuk ke skuad inti di kualifikasi Piala Dunia mendatang melawan timnas Vietnam. Tom Hay dipastikan akan masuk sebagai pemain utama dan menggantikan peran dari Marc Anthony Klopp sebagai jenderal lini tengah. Tom Hay yang kini telah mengurus seluruh pemberkasan untuk tampil bersama timnas Indonesia diprediksi akan melakukan debutnya pada laga melawan timnas Vietnam di bulan Maret besok. Dirinya merupakan sosok gelandang yang memiliki peran serupa seperti Ivar Jenner. Akan tetapi sudah tentu jam terbang tinggi yang dia miliki jauh melampaui pemain muda yang satu itu. Tom Hay bahkan masuk ke dalam jajaran pemain yang memiliki pengaruh besar di dalam kompetisi Liga 1 Belanda. Dirinya berada di posisi 10 besar sebagai pemain yang paling banyak melakukan intercept dan juga paling banyak menciptakan peluang bagi timnya. Kecerdasannya yang berada di lini tengah lapangan akan memberikan keuntungan besar bagi timnas Indonesia pada laga debutnya melawan timnas Vietnam yang akan datang. Marcelino Ferdinand. Sama seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand yang telah pulih dari cedera sudah tentu akan ikut meramaikan kekuatan dari timnas Indonesia. Pemain yang kini berkarir di Liga Belgia tersebut akan menjadi salah satu pemain dengan kreativitas tinggi di dalam lapangan. Posisinya yang berperan sebagai gelandang serang membuat Marcelino Ferdinand dapat bergerak dengan mudah ke segala posisi dan membantu penyerangan maupun pertahanan dari timnas Indonesia. Apalagi akurasi passing dan juga tendangan yang kini mulai meningkat membuatnya menjadi salah satu pemain yang layak masuk ke dalam skuad inti. Ditambah Marcelino merupakan pemain yang memang sudah menjadi andalan dari coach Sintayong baik di dalam golongan umur maupun timnas Indonesia senior. Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun berkemungkinan akan memulai debutnya bersama timnas Indonesia pada laga melawan timnas Vietnam yang akan datang. Pemain asal kasta 1 Liga Belanda, yaitu Fortuna Sittard ini dapat tampil sebagai gelandang serang maupun pemain sayap.
Kemampuannya dalam menggiring bola dan melakukan umpan 1-2 sudah tentu menjadi keunggulan yang membuat dirinya amatlah layak mendapatkan posisi utama di dalam skuad Timnas Indonesia. Apalagi saat ini Timnas Indonesia memang sedang mencari pemain penyerang dengan akurasi tendangan yang baik untuk bisa meningkatkan produktivitas gol bagi Timnas Indonesia. Sehingga hadirnya seorang Ragnar dapat menjadi pemecah kebuntuan di dalam tim dan siap menjadi pemain yang akan membantu Timnas Indonesia mencetakkan banyak gol di ajang internasional. Satu lagi Rafael Struijk. Sampai saat ini pemain asal Ado Den Haag tersebut masih menjadi salah satu pemain favorit yang dipasang oleh Coach Sintayong sejak menit awal pertandingan. Postur tubuhnya yang tinggi dan pergerakannya yang sangat baik dalam penguasaan bola menjadi hal yang membuat dirinya bernilai untuk bisa masuk ke dalam skuad inti timnas. Selain itu, dirinya juga merupakan salah satu pemain yang dapat bekerja sama dengan tim dan bisa melihat secara jernih keputusan yang akan dia ambil di dalam kotak penalti. Kemampuannya di dalam permainan sayap dan juga striker tengah dapat menjadi pemain yang sangat membantu dalam aliran bola Timnas Indonesia. Sehingga Rafael Struijk menjadi pemain yang sangat layak untuk bisa masuk ke dalam jajaran 11 pemain utama Timnas Indonesia pada laga kualifikasi kali ini. Memang mantap-mantap. Itulah tadi merupakan prediksi line up Timnas Indonesia yang akan digunakan oleh Coach Sintayong saat berjumpa dengan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, kalau ini tadi line up, dia punya prediksi line up ini. Kalau kita melihat secara keseluruhannya, ini line up yang sangat menarik, ini line up yang sangat mantap, dan ini satu perubahan yang cukup ketara. Jika semua pemain-pemain keturunan ini telah selesai menjalani sumpah WNI, jadi itu akan memudahkan lagi mereka bermain untuk Timnas Indonesia. Apa yang saya ingin katakan di sini guys, ialah di bagian penjaga gol tadi yaitu Martin Paes, dan juga di bagian penyerang ada Orat Mangun. Itu yang sangat penting. Mungkin di situ tempat yang mungkin ada kekurangannya, dan itu perlu dimasukkan pemain-pemain seperti ini. Punya pengalaman jam permainan yang cukup dan juga pengalaman bermain di Eropa, ketemu dengan pemain-pemain yang sudah tidak asing lagi seperti Messi. Itu Martin Paes pernah bermain dengan Messi juga. Jadi semoga prediksi line up ini benar-benar berlaku di kualifikasi Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia adalah satu ajang ataupun pertandingan yang sangat-sangat berprestasi tinggi ya. Ini menuju untuk ke Piala Dunia guys. Jadi penting untuk semua pemain-pemain berpengalaman masuk ke dalam timnas ini. Cuma satu pemain lokal yaitu Marcelino Ferdinand yang ada di situ, dan yang lain ke semua pemain keturunan. Tetapi itu hanya prediksi starting line up. Mungkin di bagian bangku cadangan itu ada ramai lagi pemain lokal yang mungkin bisa menimba pengalaman dari pemain-pemain keturunan ini. Apapun kita nantikan di bulan Maret nanti, 2 laga ajang Indonesia ketemu Vietnam dan timbal balik Vietnam ketemu Indonesia juga. Itu kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Begitu juga dengan Malaysia juga akan membuat persiapan menentang Oman dalam kualifikasi Piala Dunia ini. Sangat menarik untuk ajang kualifikasi ini sebab semua tim, semua pasukan juga selepas mengharungi Piala Asia mereka bersiap sedia untuk ajang Piala kualifikasi Piala Dunia. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan prediksi line up Timnas Indonesia sangat mengerikan ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom juga. Sampai kita jumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.